Ya, buat teman-teman aku ada 2 skripsi. Semangat skripsiannya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di segmen podcast KPI. Pada kesempatan kali ini bersama saya Alifatul Mahbubah yang akan memandu podcast KPI pada sore hari ini. Nah, tentunya saya nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh narasumber yang rela untuk meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan ya. Nah, narasumber kita kali ini merupakan salah satu mahasiswa Unhas yang baru selesai melaksanakan sidang skripsi. Ayo kita beri tepuk tangan dulu. Nah, boleh nggak Kak sapa pemirsa kita yang lagi nonton saat ini dulu? Boleh nggak untuk memperkenalkan dirinya? kenalkan. Iya, kan kenalan. Hai guys, nama aku Hilma. Aku dari Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019. Alhamdulillah kemarin barusan sidang skripsi dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, Ci udah S1 nih. Alhamdulillah. Nah, Kak apa kabar akhir-akhir ini, kesibukannya gitu? Selain menjadi mahasiswa mungkin? Sibuk banget. Selain jadi mahasiswa semester akhir pasti sibuk ya, sibuk skripsian, sibuk ini itu, sibuk bikin jurnal dan lain-lain. Sekarang sekolah di sana. Di sana mana tuh? Aku tuh masih sekolah di SD Islam Sabilillah, alhamdulillah ya. Belajar dengan anak kecil-kecil gitu, jadi balik lagi di menuju balik lagi di anak kecil. Terus udah itu aja. Iya itu aja kan. Sekarang sibuk lagi nyiapin wisuda buat anak SD. Alhamdulillah. Oh ya, Kak Hilma ini asli Jombang bukan? Bukan dong. Bukan dong. Boleh kali ini juga dikasih tahu asalnya dari mana, sekarang berdomisili di mana. Aku sekarang domisilinya lagi di Pondok Pesantren Waiso dan asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Jadi teman-teman yang dari Jawa Tengah apa kabar? Ya udah, saya jadi anak perantauan yang jauh dari orang tua, jauh dari rumah, gitu kan. Dengar-dengar Kak Hilma nih salah satu fangirling ya. Salah satu fangirl dari grup idol Korea Selatan yang namanya lagi tenar-tenarnya nih, yang katanya kemarin baru anniversary yang ke 10 tahun. Nah, boleh nggak sih saya tahu kenapa Kak Hilma memilih idol tersebut dari antara banyaknya idol yang ada di Korea Selatan? Oke, jadi selera berbeda. Ini bukan emang gimana sih, tapi selera orang kan berbeda ya. Iya, selera orang beda-beda. Jadi aku itu nggak bisa ngelihat orang dari appearance-nya aja, nggak bisa ngelihat orang dari mukanya aja gitu. Jadi dari sekian banyak artis Korea yang cantik, yang cakep, yang ganteng, yang androgyny dan sebagainya, kenapa kemudian aku milih BTS sebagai sebagai sosok yang aku idolakan itu karena pertama kurang lebih karena kita prinsipnya sama. Aku kagum sama prinsip mereka yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang intinya semua gender is same in front of them, dan mereka tuh punya prinsip-prinsip yang menurut aku tuh nggak dipunyai oleh ajaran. Atau mungkin saat itu waktu aku ketemu mereka, aku nggak merasa ada idol yang bisa sememikat itu gitu loh, yang hardworkingnya bikin aku sekagum itu gitu loh. Kayak kamu tahu juga kan, maksudnya gimana mereka hardworkingnya, mulai dari 2013 yang seberat itu, 2016 peristiwa 2018 yang bikin kita semua breakdown juga, apalagi waktu anniversary tahun kemarin yang juga katanya mau bismillah inilah itulah yang banyak gosip kemana-mana itu, ternyata itu semua. Menurutku kenapa sampai aku bisa jatuh hati ke mereka, itu tadi karena prinsip mereka sama kurang lebih. Meskipun pertama kali ketika aku kenal sama mereka itu, yang aku suka, yang aku betah itu karena mereka keren. Gimana ya, mereka tuh funny gitu loh, ngerti gak sih, ketika mereka bertuju bareng di reality show tayangan BTS itu. Iya. Itu kan
kalau di skip 1 detik aja itu rasanya kayak eman banget gitu loh ya kan. Itu nggak bisa kegiatan yang tidak bisa diganggu gugat kayak gitu. Makanya kangen banget sih ketika berdua udah wajib militer dan BTS-nya lagi rehat. Itu tuh yang bikin kita rewatch episode 1 sampai 190 sekian. Iya. Kan kemarin skripsian nih, tentunya punya playlist lagu-lagu lah, of course. Ya. Kayak pernah nggak sih kan kalau lagi skripsi tuh capek gitu, pasti capek terus kayak yang aduh kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Jadi ternyata kan dijalanin pasti bisa gitu. Nah dengar-dengar kan kalau BTS nih pasti kayak memotivasi, kayak kalau orang lain ngomong kamu gak bakalan bisa, kayak apa yang sabar gitu ya, ini memang mungkin udah jalannya. Tapi kalau BTS kan katanya ayo kita bertekad lagi gitu, kalau emang kita nggak bisa. Nah itu tuh kayak ada nggak sih lagu yang benar-benar menggambarkan Kak Hilma selama menjalani skripsi itu? Ada sih satu lagu yang kayaknya aku loop terus, ini mohon maaf ya katanya seharusnya tidak diperbolehkan karena itu mengurangi streaming. Tapi ada satu lagu yang aku loop terus, itu Make It Right. Make It Right yang Map of the Soul yang warna, yang albumnya warna pink itu, sama Make It Right yang featuring sama Love. Itu yang aku ulang-ulang terus karena kayak you are the reason that I exist, you are the reason that I segala-galanya itu lah. Pokoknya ketika aku lagi down banget kayak ini gimana sih, ini jalannya kemana sih, ini aku harus gimana sih gitu, kayak dengan lagu mereka tuh bisa cukup calming down the negativity inside myself gitu, kayak yes, I can make this right, I will make this right, and I am sure I can, aku bisa ngejalanin ini gitu loh, bisa selesai kok dengan ini gitu. Itu yang aku terus pas perasaan Kak Hilma tuh tahu mereka mau rehat sejenak sebagai grup tuh gimana? Sebenarnya tadinya tuh aku nggak gimana ya, karena I respect them, I believe in them, jadi aku nggak yang sedih-sedih gimana gitu, nggak yang sedih banget tuh, enggak, karena aku tahu mereka tuh punya keputusan mereka sendiri, karena mereka juga manusia, mereka tuh punya jalan mereka sendiri-sendiri. Nah ketika mereka memutuskan untuk going solo this year gitu kan, itu pasti kan ngelewatin berbagai banyak diskusi dan brainstorming yang banyak sekali gitu kan. Ketika udah kebiasaan mereka bertuju kemana-mana, bahkan salah satu member pernah bilang ketika 365 hari dalam setahun itu 360 diantaranya mereka bertuju terus. Itu kan berat buat mereka juga dan berat juga buat fansnya gitu kan. Cuma karena mereka, aku yakin bahwa whatever the reason, whatever happened, mereka tuh bakal tetap bisa shining gitu. Mereka tuh bisa bersinar dengan cara mereka sendiri. Jadi ya udah, kalau going solo ya tinggal aku support satu-satu gitu kan, meskipun agak merangkak dikit soalnya karena ya susah itu. Karena mereka bertuju dibanding mereka sendiri-sendiri itu lagunya lebih keluar lebih sering ketika mereka sendiri-sendiri. Iya betul. Kalau misal bertuju bisa kayak 2 bulan atau 3 bulan keluar 21 lagu, ini 3 bulan udah keluar 20 lagu. Tiap album ada 7, tiap album ada 8, ada yang going solo, ada yang featuring ini itu. Lebih singkat ya gitu. Kayak hal yang paling memotivasi Kak Hilma gitu ya, kayak dari perkataan mereka yang membuat Kak Hilma tuh merasa bangga banget kenal sama mereka, kayak apa aja, terus kata-kata yang sampai saat ini kayak melekat dan bahkan mungkin menjadi moto atau pedoman hidup Kak Hilma. Ada nggak hal itu? Kalau kata-kata tuh terlalu banyak kata-kata yang bermakna ya. Tapi ini aku ingat dari Jungkook yang bagian ini, kalau kamu mau ngelakuin sesuatu, ya kamu harus ngelakuin sesuatu itu dengan baik. Kalau kamu sudah satu kali, give all of you on the things you want to do. Itu yang aku ingat sampai sekarang dan bikin aku, oh iya sih bener emang gitu. Bener aku kerja keras ya nggak akan mengkhianati. Kalau emang kerja keras dan kamu nggak dapetin itu, ya berarti itu emang bukan buat kamu. Gitu. Itu yang bikin aku. Katanya kan Kak Hilma nih santri kan ya di Wali Songo. Nah tentunya kan keterbatasan barang elektronik nih, ya. Cara untuk Kak Hilma
apa namanya, biar nggak ketinggalan kayak nggak ketinggalan berita atau kayak tetap gimana ya, bisa tahu kayak mereka ya tetap update tuh gimana kan posisinya lagi di pondok gitu kan. Aku tuh anaknya bukan nggak FOMO ya, nggak yang fear of missing out gitu. Jadi kayak nggak masalah ya kalau misalnya mereka rilis pas aku nggak bisa pegang HP atau nggak bisa buka internet gitu. It's okay, aku bisa rewatch itu nanti, aku bisa ingetin itu nanti, aku bisa baca analisis orang lain, aku bisa baca translation kalau misalnya mereka live gitu kan. Aku bisa rewatch videonya juga, aku bisa baca translation orang-orang di Twitter juga, karena aku pretty much active di stand account di Twitter ya. Itu aktif banget sih emang gitu. Kayak tiap hari 24 jam itu bisa kayak ya pasti ada lah apa sejam 2 jam cuma buat nyekrol stand tweet gitu sih. Cuma kalau update, aku kadang juga nggak yang update banget sih kalau misalnya aku lagi nggak pengen lihat mereka. Ya kayak aku terlalu sibuk dengan real life aku, ya udah gitu, it's okay. Jadi aku nggak masalah dengan keterbatasan itu. Menurut Kak Hilma, nge-fangirl itu menyenangkan atau justru kayak capek atau justru kayak obat atau gimana? Itu fun, menyenangkan, dan bisa jadi obat juga, cuma nggak selalu sembuh. Misalkan simptoms kita macam-macam, kayak kelelahan, kecapean kita tuh macam-macam, dan nggak bisa selalu diobatin sama mereka tuh, ya enggak gitu. Kadang obatnya cuma tidur, makan gitu kan, gitu. Beda lagi gitu. Aside of that, it's fun sih. Selama kamu lihat itu sebagai sesuatu yang fun, it will be fun. Kalau kamu lihat sesuatu itu sebagai yang terrifying, it will be terrifying gitu. Ya karena aku melihatnya sebagai kegiatan yang aku suka, aku PW, aku nyaman, dan aku melakukannya karena aku mau, ya it's fun. Terus kayak ada nggak sih, kan pasti kan kalau nge-fangirl tuh kayak pasti punya bias ya? Ya. Boleh tahu nggak siapa biasnya nih? Ya kemarin terus selalu terfangirl yang sekarang lagi jadi bias semua orang. Kita nggak hadir nggak kemarin? Ya enggak lah, orang sibuk. Iya. Terus perasaan Kak Hilma nggak nonton itu tuh gimana? Sedih sih, ada iri, ada, cuma itu kayak ya udah gitu, kayak mereka bilang kalian tuh bakal bisa lihat kita gitu. Jadi kalau nggak sekarang, jadi waktunya aja. At the end of the time, at some time, ya aku yakin kalau bisa. Kan kalau di Popers tuh kayak terkenalnya ngehalu ya. Pernah nggak sih ngehaluin mereka gitu? Enggak sih, terlalu realistis ya. Gimana ya? Emang nggak masalah ya, cuma kalau ngehaluin tuh kayak ya halu lucu aja gitu, nggak yang halu ih pengen jadi pacarnya banget dan gitu. Ya kayak cowokku gitu, ya udah biasa aja, cowok kita bersama gitu ya udah biasa aja. Nggak yang it's from the bottom of my heart tuh enggak, cuma kayak ya udah lucu-lucuan. Kayak apa namanya ya, ada kan tuh juga kayak pasti kan setiap idol kan pasti kayak benci gitu. Tanggapan Kak Hilma kan haters itu gimana? Haters, kalau kata orang ya, haters don't hate, let us get voted. And what have you doing is just doing what you do. Jadi ya udah, kalau mereka juga selama mereka nggak peduli sama orang yang benci sama mereka, terus ya udah. Lagian hater menurutku tuh fans yang belum jadi aja. Soalnya kan biasanya tuh mereka lebih perhatian dari kita gitu loh. Mereka lebih detail banget memperhatikan orang-orang yang kita suka daripada kita sendiri gitu kan. Mereka belum jadi fans aja gitu. Cuma aku nggak terlalu peduli juga sih, karena editku kan dikit ya. Iya. Editku tuh dikit banget. Jadi kalau disuruh ngurusin haters sekaligus ngurusin fave aku, yang mending aku mengalihkan energi ke fave aku adalah haters mah. Ya udahlah, kamu apa sih mau ancam, ya udahlah gitu. Tapi pernah nggak sekelebat denger terus kayak jadi kayak malas gitu? Males sama Kayak maksudnya jadi bad mood gitu kalau ke orang real life. Iya. Maksudnya kayak ada teman-teman aku dekat yang mereka gitu. I like yang suka kayak ya udah gitu. Enggak tak bilang tuh aku biasa tetap sebersinar itu. Mau aku bilang seberapa pun tuh orang
maksudnya kalau makin aku bilang itu orang makan menggonggongnya bakal lagi kenceng gitu kan, ya udah dan udah bar aja. Kalau kayak sisi positif dan negatif selama jadi K-popers ini apa? Dan perubahan terbesar sebelum menjadi K-popers dan sesudah menjadi K-popers ini? Kalau negatif positifnya itu sih karena aku nonton yang aku bisa fokus, kayak aku dulu lebih baru nih sebelum lebih coba fangirling ya. Negatifnya kadang itu consume too much time. Kadang aku gak sadar tiba-tiba beri jaman nih mereka gitu. Kadang udah 6 jam gitu, terus kayak tiba-tiba waduh ini begadang nih lama banget ini, terus kayak mau tidur jam 10 tiba-tiba ngeliatin jam tidur jam 2 terus ya ngaruhnya ke pola tidur aja. Kalau perubahan terbesar sebelum jadi nggak mau K-popers ya, mohon maaf ya. Iya. Sebelum jadi ARMY dan setelah jadi ARMY itu aku ngelihat sesuatu lebih ke maknanya. Kamu tahu kan kalau lagunya BTS itu not a single word without meaning. Pasti setiap kata tuh ada maknanya gitu loh, dan ada filosofinya. Nah aku jadi menerapkan itu ke hidupku gitu loh. Kalau sebelum jadi ARMY aku kayak warna ungu ya udah ungu, warna hijau ya udah hijau, laut ya udah laut gitu, langit ya udah langit gitu. Cuma setelah jadi ARMY, setelah kenal Yoon Kim Seokji, setelah kenal Yoongi, aku jadi kayak pinter banget ya. Misalnya kayak oh iya emang filosofi bagian ini dan ini tuh emang relate gitu. Dan aku juga jadi lebih kenal banyak buku dari referensi lagu mereka. Nah mereka kan nggak pernah nyawa lagu meskipun mereka bikin lagu itu cepat ya. Terus kayak bisa 5 menit 100 lagu yang berbasis itu. Ada misalnya satu lagu tapi buatnya berbulan-bulan berhari-hari gitu kan. Itu yang bikin aku beda dari sebelumnya. Terus ini nih kan karena keterbatasan waktu juga nih, ada nggak pesan buat Kak Hilma buat ARMY di luar sana yang lagi kayak menjalani skripsi atau apapun, atau kayak yang kayak after konser pasti kayak mereka merasa yang sedih, kayak kalut gitu karena udah nggak sama Yoongi lagi gitu. Mungkin ada pesan nih buat mereka yang lagi atau merasa mereka lagi nggak gimana, terpuruk atau apapun gitu. Banyak banget pesannya. Iya. Siapa nih spesifik kan sih? Ya buat teman-teman aku ada 2 skripsi. Semangat skripsiannya. Kalau melihat teman kalian sidang duluan atau sumpah duluan, jangan kalut, jangan merasa bahwa ini kompetisi, karena sebenarnya enggak. Mereka sampai duluan, bukan sampai duluan sih, mereka sampai di titik itu karena emang udah waktunya, dan kalian bakal nemu waktu yang tepat buat kalian sendiri juga. Dan satu lagi nih sebelum kita tutup, jadi BTS ini juga menemani Kak Hilma selama skripsi dan juga merupakan salah satu motivasi ya kan? Iya, jadi motivasi itu nggak selalu berbentuk dari orang terdekat kita kan ya? Nggak selalu, bahkan kayak orang lewat aja ketika kamu lihat, masih kayak membekas di kamu itu juga bisa jadi motivasi. Dan sebenarnya motivasi kan nggak harus selalu words or something yang punya makna gitu. Kayak simple as aku besok mau makan Indomie lagi gitu, jadi aku sekarang harus semangat gitu. Masih banyak kayak feature yang belum aku coba gitu, masih banyak makanan yang belum aku coba, banyak tempat yang belum aku kunjungi, itu kan bisa jadi semangat sih mas. Ya, makasih banyak Kak Hilma untuk waktunya. Dan sekarang kita selesaikan segmen podcast KPI pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifatul Mahbubah pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di segmen podcast KPI selanjutnya. Dadah.